Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Itu yang ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dalam Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ini sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua apa? Kemanusiaan dan keadilan negara. Angkat tangan satu orang. Sila ketiga. Fatir. Kesatuan Indonesia. Sila keempat angkat tangan. Ese. Kerakyatan yang dipimpin oleh tempat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Sila kelima angkat tangan. Dia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam kelima sila itu ada apa yang harus diterapkan? Pertama, perhatikan, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Saat temanmu lupa membawa pensil, kamu sebaiknya A. membiarkannya kesulitan, B. menertawakannya, C. meminjamkan pensil cadangan, D. melaporkan ke guru. Yang mana yang betul? Ya. Apa? Ya, meminjamkan pensil. Sudah betul atau tidak? Nah, tepuk tangan. Yang kedua, konsentrasi. Saat kerja kelompok, semua teman harus dilibatkan. Hal ini sesuai dengan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4. Ya, sila ke-4. Ya, ada aturan, ada nilai-nilai yang mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu Guru akan mengadakan kuis ya ini tuh. Oke, yang keempat. Jika ada dua teman bertengkar, sikap yang sesuai Pancasila adalah A. membiarkan mereka berkelahi, B. ikut mendukung salah satu, C. melaporkan ke guru dan membantu mendamaikan, D. menjauh agar tidak terlibat. Yang mana yang betul? Nah, C. melaporkan ke guru dan membantu mendamaikan. Pertanyaan terakhir. Sila kelima Pancasila menekankan pada nilai A. keadilan sosial, B. gotong royong, C. toleransi, D. musyawarah. Nah, yang betul yang mana? Bagian A. keadilan sosial. Siapa yang bisa sebutkan bunyi sila kelima? Siapa? Audi. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi guru minta anak-anakku tetap semangat untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan mengamalkan Pancasila bersama teman di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Ada yang punya contoh yang lain? Ada yang punya contoh yang lain yang pernah melakukan penerapan sila-sila dalam kehidupan kita
kemudian kalian amati video itu. Nah, kemudian setelah itu kalian akan menemukan atau mencari kasus-kasus yang terdapat dalam video itu, kemudian kalian cari penyelesaiannya. Nah, setelah itu kalian juga nanti akan diminta membuat cerita pendek yang berkaitan dengan pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang silakan simak video berikutnya. Jadi silakan amati videonya, ambil bukunya dan pulpennya, silakan amati, catat kasus apa yang kalian temukan dari video ini. Barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Kopi Oto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya bagus. Kamu mah kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Oto, sedang ngapain kalian? Katanya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Oto. Keren kan? Dia dan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Otto tetap menasihati Otto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Pasti teman-teman, kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Otto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi Harinya, Otto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Nah, sekarang sebelum ibu guru bagi kelompok, silakan berdiri di tempatnya. Nah, sekarang kita adakan game dulu ya. Nah, game permainan. Tadi udah tonton video ini sering seru mukanya. Nah, sekarang perhatikan kalau ibu guru katakan 1, ingat katanya ya angka 1. Nah, kalian harus jongkok. Nah, 1 jongkok. Kemudian 2 itu berlari kecil. Nah, kemudian 3 itu jadi patung. Ya, ingat 1 tadi apa 1?
bagaimana cara mengatasinya. Ya, silakan. Silakan diskusikan. Satu orang saja yang menulis bagi perannya. Ada yang berdiskusi, ada yang bertugas mencatat supaya cepat ya. Silakan atur. Bisa ke sana kita. Waktunya 10 menit ya. 10 menit. Kan kalian tadi sudah nonton video. Nah, dari video itu tadi tentang apa tadi intinya dari video itu? Nah, tentang perundungan. Tentunya di dalamnya ada pelanggaran sila-sila yang diterapkan dalam Pancasila. Sekarang kalian temukan pelanggaran sila keberapa saja, kemudian cari solusinya. Nah, solusinya agar perundungan itu tidak terulang kembali. Diskusikan. Bisa lebih dari satu sila, bisa 3, 4, boleh. Sila apa saja? Nah, kalau satu ya satu. Coba diskusi lagi teman ke yang lain, siapa tahu ada pendapat yang lain. Silakan diskusikan. Coba. Geser ke sana Bila. Boleh. Mana buku tak? Nah, tulis satu orang yang mencatat, bagi. Ya. Nah, sekarang boleh cari referensinya di buku cetak. Kalau tidak ada buku cetak, boleh cari di HP yang kita bawa. Boleh cari informasi di situ. Apa lagi? Sekarang coba, tadi kan kalian sudah nonton video. Sudah nonton videonya? Nah, sekarang dari video itu tentu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang berkaitan dengan penerapan sila dalam Pancasila. Itu kan ada 5 sila. Kalian tentukan dulu, cari tahu dulu. Identifikasi. Nah, dari video tadi sila apa saja yang dilanggar? Coba cari tadi video tadi. Dia melanggar sila kedua. Tadi apa yang dilakukan tadi itu? Yang pelanggarannya, yang mana yang sila kedua? Hah? Mengata-katai bahasa halusnya apa? Mengejek. Itu sila kedua. Nah, kemudian apa lagi? Sila apa yang dilanggar? Kalau kita membuli, apa lagi sila apa lagi dilanggar? Sila ketiga. Kenapa bisa dilanggar sila ketiga di situ? Apa alasannya? Tuliskan. Nah, kemudian ada sila berapa lagi yang dilanggar? Sila apa lagi nih? Sila keempat. Kenapa dikatakan sila keempat? Apa alasannya? Ceritanya ini Jono, ini siapa yang ini video ini? Okto. Nah, ini Okto kalau dibully melawan tidak? Tidak. Kemudian kemudian selain sila keempat, sila keberapa lagi? Sila kelima. Kenapa kalian katakan sila kelima? Coba dianalisis kembali. Silakan tulis pelanggaran. Ya, terus penyelesaiannya juga ya, supaya kemudian tidak terjadi terus di sekolah. Bagaimana solusinya? Apa yang perlu dilakukan supaya pembulian tidak dilakukan terus-menerus? Sudah? Sudah? Sila berapa? Ada berapa sila yang dilanggar di situ? Ada 4 sila. Sila keberapa? Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jelaskan masing-masing alasannya. Bisa cari tambahan referensinya di buku cetak, boleh cari. Oh, kalau sila pertama, perhatikan. Oh, kalau sila pertama berkaitan dengan ini. Menghargai teman yang berbeda agama. Perhatikan nilai-nilainya dulu. Kalau sila pertama, menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak mengejek kepercayaan orang lain. Ini menghormati teman
Nilainya yang pertama apa? Bermusyawarah saat mengambil keputusan di kelas. Kemudian yang kedua apa? Menghargai pendapat teman. Yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, sila kelima ini keadilan sosial. Nah, satu nilainya bersikap adil. Apakah jawaban tadi sudah bersikap adil terhadap Okto? Nah, kemudian yang kedua, tidak pilih kasih dalam berteman. Yang ketiga, memberi kesempatan sama kepada semua teman. Silakan. Berdasarkan tadi nilai-nilai yang sudah kita baca, apa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jono terhadap Okto? Silakan. Silakan berapa ini? Nanti penyelesaian secara umum saja penyelesaiannya supaya kemudian tidak terjadi. Nanti belakang terakhir itu penyelesaiannya. Terakhir nanti. Sudah? Sudah di sini. Sudah berapa? Sudah berdua. Pertama kenapa? Nah, apa yang dapat Jono terhadap Okto? Sudah itu kan? Coba lihat nilai selanjutnya. Menjaga kerukunan di kelas. Kalau kemudian terjadi tidak kerukunan. Nah, kan kita sendiri kan tidak berteman dengan teman, mengutamakan kebersamaan daripada ego sendiri. Nah, silakan. Bagaimana kata-kata? Cara bagaimana supaya kemudian itu tidak sering terjadi di sekolah. Dan terulang kembali. Coba penyelesaiannya bagaimana? Apa? Ya, jika pertama jawab bagus, merekam bukti pemulihan. Ya kan jadi bukti kita lah itu kan. Nah, kalau kita melapor ya itu pusat. Nah, sekarang Ibu minta kalian masing-masing tuliskan pengalaman kalian dalam bentuk cerita pendek yang berkaitan dengan penerapan sila-sila dalam Pancasila. Silakan ditulis pengalaman kalian. Lalu sekarang sila keberapa yang pernah kalian terapkan? Boleh sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Boleh. Ada. Setelah kamu bernyanyi merasa senang tidak di sini? Nah, itu ceritakan ke kita bagaimana perasaan tak ketika kita dalam gereja, kita berdoa, beribadah, bagaimana perasaan tak? Ceritakan semua itu. Sudah? Banyak sekali sebenarnya. Misalnya ada teman tak lagi yang sakit, kita pergi menjenguk, itu penerapan sila keberapa? Itu banyak sekali yang sudah kita lakukan. Nah, setiap hari tuh di kelas itu sebenarnya juga penerapan itu. Yang piket-piket itu kan bisa. Piket di kelas. Kegiatan apa yang pagi itu semua penerapan itu kita lakukan. Siapa lagi? Ya sudah selesai. Kenapa? Nanti buku kasih nilai tentang berapa?
Bupati, tepuk tangan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Pelanggaran yang dilakukan oleh sila kedua. Keras suara tak? Sila kedua, alasannya karena Jono tidak menghargai Okto. Masalah, Jono mengejek karya Okto. Sila ketiga, karena Jono mengganggu Okto. Masalah, Jono membanting buku Okto. Sila keempat, alasannya karena Jono mengganggu. Masalah, Jono marah pada Okto. Sila kelima, alasannya karena Jono tidak adil kepada Okto. Masalah, Jono tidak adil kepada Okto. Penyelesaian merekam pembulian, berani bicara, melapor ke rumah. Oke, kelompok satu, kelompoknya Agia ya, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Kelompoknya Taufik. Nah, silakan Taufik maju. Maju Ki. Ya, kasih keras suara tak? Pelanggaran yang dilakukan sila kedua, karena Jono mengejek Okto. Ya, perhatikan kelompoknya Gia. Sila ketiga, karena Jono tidak menjaga kerukunan. Sila kelima, karena Jono mengalahkan Okto. Satu, mereka bukti perlindungan. Dua, melapor ke guru. Tiga, berani melawan. Empat, menciptakan lingkungan yang aman. Lima, semua pihak tentang dampak perlindungan. Enam, melibatkan mahasiswa dan teman sekolah. Tujuh, membangun komunikasi terbuka. Ya. Tepuk tangan. Sekarang kita bahas satu-satu ya dari video tadi. Yang pertama, sila yang dilanggar itu sila keberapa? Sila kedua. Ini sila kedua apa? Kemanusiaan, adil dan beradab. Nah, contohnya yang mana yang dilakukan Jono terhadap Okto, yaitu mengejek. Ada tadi tidak videonya mengejek? Mengejek teman. Apa yang diejek Jono di situ? Karya. Karya daripada Okto. Nah, itu kan termasuk mengejek temannya, termasuk dari apa namanya pelanggaran sila kedua. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Apa yang dilakukan Jono kepada Okto? Hah? Membuang, menjahili, ya, itu menyalahkan teman, mengejek teman, itu cenderung apa yang dilakukan tadi itu apa namanya Jono, itu memecah teman-temannya, ya, sehingga teman-temannya ikut juga mengejek siapa? Mengejek Okto. Jadi tidak tercipta apa di situ? Nah, tidak tercipta persatuan. Berarti sila keberapa yang dilanggar? Sila ketiga. Kemudian sila keempat. Empat. Karena Jono mengganggu. Jono mengganggu ini berkelompok atau sendiri? Berkelompok, tapi yang lebih sering siapa? Jono. Nah, karena Jono ini mau mengganggu Okto, apakah dia minta izin teman-temannya tidak? Tidak. Apakah bermusyawarah? Tidak. Tidak. Jadi cenderung dia lakukan sendiri ya. Nah, jadi tidak ada musyawarah. Kemudian, nah berarti dia melanggar sila keberapa? Sila keempat. Kemudian sila kelima. Nah, apa bunyi sila kelima? Karena Jono tidak adil. Bunyi sila kelima apa? Karena Bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbuatan yang dilakukan Jono ini kepada Okto bersifat adil tidak? Tidak adil. Kenapa tidak adil? Kenapa kalian mengatakan tidak adil? Karena mengganggu terus. Karena latar belakang Jono gitu ini apa? Latar belakangnya bagaimana? Bagaimana keluarga Jono ini? Hah? Nah, dari keluarga yang biasa. Nah, sehingga itu dijadikan bahan pembulian daripada Jono. Dan dari karya yang dibuat oleh Okto itu kan sederhana sekali. Nah, itu karena dia merasa bahwa yang dia beli itu lebih bagus daripada Jono, makanya dia mengejek hasil karyanya temannya seperti itu ya. Itu berarti bersifat tidak adil, pilih kasih. Nah, tidak menyayangi semua temannya, membeda-bedakan temannya, berarti bersifat tidak adil. Terus bagaimana penyelesaiannya pembulian? merekam pembulian, berani bicara, melapor ke guru. Nah, yang pertama harus ada pendidikan, terutama dari rumah dulu. Pentingnya kita harus saling
selalu apa? Saling menyayangi dengan sesama teman. Setiap apel pagi di sekolah saya ingatkan tidak boleh berkelahi, tidak boleh menjadi teman. Itu kan? Nah, kemudian yang kedua apa? Berani berbicara. Nah, ini korban yang kena bully ini harus berani berbicara, harus berani melaporkan ke guru. Karena kalau tidak melapor ke guru, kan guru tidak tahu kalau ada kasus seperti itu. Jadi harus berani melapor, tidak usah takut, supaya masalah ini tidak diulang-ulang kembali. Kemudian ketiga apa? Nah, kalau misalnya kita pas bawa HP dibully, itu bisa direkam supaya ada bukti bahwa kita diperlakukan seperti itu oleh teman kita. Boleh. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Sudah tadi melaporkan ke guru, apa lagi? Nah, kalau sudah parah harus dilibatkan orang tua. Orang tua juga harus tahu, karena biasa itu kita perilaku kita di rumah itu berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah yang tahu perilaku kita itu bapak, ibu, guru. Kalau di rumah tentu orang tua kita. Jadi supaya orang tua kita tahu bahwa kita berbuat seperti itu supaya tidak diulang-ulang kembali, diarahkan di rumah, tentunya harus apa? Dilibatkan orang tua. Sudah paham? Nah, sekarang silakan siapa yang berani membacakan cerita pendek yang dibuat? Siapa yang berkaitan dengan penerapan? Ya, Fatir, maju ke depan. Muhajir siap. Kasih keras. Cerita pendek. Sila yang 1. Di sekolahku ada banyak teman yang berbeda agama. Ada yang beragama Islam dan Kristen. Meskipun berbeda agama, kami semua berteman baik. Selalu kalau mendalam menghargai teman yang berbeda agama. Oke, tepuk tangan. Ini cerita yang Fatir. Ada cerita yang lain? Ada? Muhajir tidak ada katanya Muhajir. Siapa? Ada. Kalau tadi Fatir sila pertama, ada yang contoh lain, sila yang lain. Sila ketiga. Oke, maju topik. Menulis cerita pendek. Penerapan sila ketiga. Setiap hari sekolah kami selalu melakukan gotong royong mengungut sampah, menyapu di kelas dan melakukan apel pagi di jam 4. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Bese. Nah, Bese maju ke depan. Nah, maju ke depan Bese, tidak usah malu-malu. Sisanya Bese sebenarnya bagus, cuma dia malu-malu, kurang pede dia. Ayo semangat Bese, pasti bisa. Nah, terus bagaimana? Disemangati malu, tidak disemangati tidak mau nanya. Nah, cepat nih. Menulis cerita pendek. Penerapan sila ke-1. Ya. Kasih keras suara tak? Tidak ada kata mata di belakang, tidak ada kata cerita tak bagus. Setiap hari Jumat kami melakukan saya telah membuat asumsi bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan pada hari Jumat merupakan wujud penerapan sila. Ya, ini ceritanya Bese. Nah, itu terkait dengan penerapan sila pertama, kegiatan di sekolah pelaksanaan ibadah hari Jumat. Oke, sudah selesai. Hadir. Hadir, hadir. Nah, tahu, dia tahu karena kan tulisannya, masa tidak bisa baca tulisannya. Ayo hadir. Kenapa malu? Saya cepat malu teman-teman tak ini. Ayo ini. Ya, kita langsung hadir. Teman yang bukan temannya. Berbeda, bukan berbagi. Ya. Konghucu. Konghucu. Nah. Oke, tepuk tangan.
Sila keberapa? Hah? Menurut Reno sila pertama, coba Reno alasannya. Nah, jelas Reno tahu alasannya kenapa dia sulit menerapkan sila pertama. Iya, salah satu jawaban itu jarang ke gereja. Itu kan tantangannya ya, kesulitannya. Nah, iya benar betul, jarang ke gereja. Apa paling kesulitan tak menerapkan sila pertama itu? Coba apa? Tidak jarang Bu, cuma kadang lupa. Nah, dari sila pertama sampai sila kelima penerapannya yang mana yang kamu rasa paling susah? Yang paling susah, mulai sila pertama sampai sila kelima. Sila keberapa? Sila keberapa? Sila keempat. Coba alasannya kenapa kita bilang sila keempat? Ya, kita jawab susah bermusyawarah. Nah, karena egois. Apa lagi? Susah mencari jawaban. Ya, sekarang dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau kita simpulkan yang paling bisa diterapkan itu kalau kan sila pertama itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kedua itu kita selalu bersikap adil menghargai hak teman kita, itu kan biasa kita lakukan. Yang ketiga, tidak mengejek teman kita jarang kan? Itu kan. Dan kemudian yang ketiga apalagi kita bekerja sama dengan orang lain itu sering kita lakukan. Nah, gotong royong bersihkan. Kemudian yang keempat kita sering diskusikan. Oke, meskipun ada kendala-kendala dan diskusi itu pasti ada. Nah, kemudian yang kelima keadilan. Sekarang yang urutannya apakah semua sudah bisa berbuat adil dengan orang lain? Sudah bisa. Nurin merasa sudah bisa berbuat adil. Nah, coba bertanya pada diri masing-masing dulu. Sudah bisa tidak berbuat adil? Nah, terhadap teman tak sudah bisa tidak? Nah, coba sebagai kita sebagai manusia biasa sudah bisa kita berbuat adil. Misalnya begini, kita punya roti 1, kemudian ada teman tak 3 yang mau kita kasih. Nah itu kan, nah roti kita 1. Apakah kita makan sendiri rotinya? Tidak, harus dibagi dengan teman kita. Kemudian setelah kita lihat dari teman tak, oh ada yang bestiku, ada yang temanku yang bukan besti. Nah tentu bagiannya bagaimana? Yang bestinya tentu bagiannya lebih apa? Lebih banyak. Yang bukan bestinya? Nah tentunya bagiannya lebih
Sudah? Indah berapa tadi Indah? 7 dari 10. Bu, apa? Reno berapa? 4. 4 apa? 4 betul? Baru nomor 4? 9 kita? Ya oke. Bu, gue nomor 1. Oke, itu mulai kembali. Yang paling atas mau pencet. Benar, paling atas mau pencet. Paling atas. Baru ya, saya ulang. Nah, terus sinar mata. Siapa yang pertama tampil di situ? Ada? Tulis sinar mata. Ini 5. Nuri berapa? Sudah ada, sudah. Sudah lagi? Sudah kita urutan ke berapa? Urutan kedua. Ada muncul di bawahnya ya? Dia berapa kau? 10. Sama dia. 10. Tulis pada kamu. Kode. Ditulis dia lama tau. Iya ada di atas. Kasih tau ya. Ini paling ke bawah atas. Gitu nih kita. Nggak usah. Bu, enggak apa-apa kan kita sampai apa? Iya, ada. Udah nih. Sudah sampai di kita dapat itu. Gak beda. Di kalau tuh sama Abi. Urutan pertama siapa? Jika saya dia Waktunya lagi kan biar bareng sama-sama benar 10 jawabannya, tapi lihat lagi waktu mengerjakan lagi. Siapa yang paling cepat yang pertama? lebih cepat mau kita berlatih. Wah, mau aja ini 1 menit. Wah, ada. Karena bantu juga. Ya namanya kan kolaborasi kerjasama kan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Apa? Coba. Siapa yang pertama? Topik. Ye. Yang pertama topik apa yang sudah kita pelajari? Mengenai perundungan. Itu. Bagaimana perundungan? Mengejek. Apa lagi? Apa kegiatan perundungan itu bertentangan tidak dengan sila-sila dan Pancasila? Bertentangan, oke. Siapa lagi? Menurut topik itu hari ini yang bisa kita pelajari tentang perundungan. Bahwa perundungan itu bertentangan dengan penerapan sila-sila dalam Pancasila. Siapa lagi? Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Menghargai agama masing-masing. Rupiah. Siapa lagi? Ini kesimpulan kita lihat. Yang pertama ada 2 kesimpulan. Yang pertama, Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi harus diapakan? Diterapkan. Dan harus diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuannya? Supaya apa? Supaya apa? Kalau setelah kita mengamalkan sila-sila dan Pancasila akan tercipta hidup apa? Nah, hidup rukun, kemudian harmonis. Jadi itu ya, contohnya tadi, itu kasus pembulian yang kita nonton. Nah itu, seandainya semua warga sekolah menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila, apakah ada kasus perundungan? Apakah bisa terjadi? Tidak terjadi, pasti akan hidup rukun, harmonis. Akan tercipta lingkungan bagaimana? Lingkungan belajar yang bagaimana? Baik. Baik, rukun apa lagi? Tertib. Tertib, apa lagi? Tercipta suasana kelas yang bagaimana? Aman dan apa? Aman dan damai, aman dan nyaman. Dari situ ya. Nah, sekarang ibu mau kalian tuliskan di bukunya waktunya 3 detik. Apa yang saya pelajari hari ini? Tuliskan. Nih, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami. Kemudian, apa yang kalian lakukan ke depannya terkait dengan materi kita ini yang mengamalkan Pancasila bersama teman. Apa? Khususnya kita di sekolah dulu. Karena kita pada dulu di sekolah ya, di sekolah, nanti sudah di sekolah baru lingkungan masyarakat. Saya tulis, saya memahami semua tulis apa yang sudah kamu pahami tentang apa saya dari awal sampai terakhir tadi apa yang sudah kalian dapat itu tentang apa materi tadi ini. Apa yang kamu pahami
dari pelajaran kita hari ini. Tulis apa yang sudah kamu pahami. Nah, bahasa sederhana itu apa yang kita tahu dari pelajaran kita hari ini apa. Apa yang belum kita tahu kita tulis. Nah, kemudian tulis lagi nanti itu apa yang kamu lakukan di depannya terkait dengan materi kita hari ini, mengamalkan Pancasila bersama teman. Masih keras Sorata. Yang dipahami essay hari ini tentang pujian. Nah, seperti itu karena kalau kita dipuji harus melapor kepada guru. Ada yang lain? Ada yang lain? Topik. Kasih keras suara ke topik. Nah, berdiri Ki, kasih keras suara Kak. Ye, baca. Nah, kemudian. Nah, kemudian. Oke, apa yang akan kamu lakukan?